السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، saudara-saudaraku yang saya cintai, saya diminta untuk mengisi dengan judul Manhaj Salaf sebagai solusi menyelesaikan problem umat. Ya. Umat di dalam Islam ada dua. Ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Kalau yang dimaksud dengan umat menyelesaikan segala persoalan umat secara keseluruhan, maka yang pertama adalah ummatud da'wah. Umat yang terkena atau telah sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena Islam bukan hanya menyelesaikan permasalahan di dalam, tetapi di luar, secara umum dan secara khusus. Secara umum, umat manusia yang berada di luar Islam, ini ummatud da'wah. Apa persoalan besar yang ada pada mereka? Jawabnya adalah kekufuran. Kekufuran, kesyirikan, kebatilan dan kesesatan, dan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Mereka telah melakukan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim. Ini masalah yang terbesar yang ada pada mereka. Kekufuran mereka. Mereka telah melakukan kesyirikan kepada pencipta mereka, Allah Azza wa Jalla. Maka menyelesaikan persoalan mereka dengan mendakwakan mereka, mengajak mereka kepada Islam, melakukan jihad ilmiah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad
berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini, yaitu Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi dan Nasrani ummah, yakni ummatud da'wah, yang telah mendengar kerasulanku, kedatanganku, dakwahku, kemudian dia mati dan tetap dia tidak beriman kepada kerasulanku, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis yang azim, hadis yang agung, hadis yang besar, hadis dakwah kepada umat selain umat Islam, jadi kepada ummatud dakwah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau langsung yang mendakwakan dengan perantara risalah, tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau yang beliau kirim kepada raja-raja di dunia ini, atau beliau mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah, menyebarkan Islam, menyampaikan Al-Quranul Karim. Seperti Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengajak ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, masuk ke dalam Islam. Atau beliau membuat satu maslahah perdamaian dengan orang-orang di luar Islam untuk tujuan ad-da'wah ilallah. Ini salah satu as-siyasah asy-syar'iyyah. Dan ini telah saya terangkan dalam kitab saya insyaallah taala yang akan terbit beberapa waktu lagi, atau politik dalam Islam atau as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah taala bisa dibaca di situ bagaimana as-siyasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Berarti dapat kita simpulkan ada 3 macam cara yang beliau lakukan. Pertama, beliau mengutus sebagian sahabat untuk berdakwah kepada ahli kitab, berdakwah kepada orang-orang di luar Islam, demi menyelesaikan permasalahan umat. Karena selama umat melakukan kekufuran, selama umat manusia melakukan kekufuran dan kesyirikan, akan terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi ini. Barangkali kita masih ingat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, mendatangi ahlul kitab, berdakwah, mengajak mereka la ilaha illallah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, at-tauhid. Yang kedua, cara yang kedua, beliau langsung yang berdakwah dengan cara seperti beliau menulis surat kepada mulukud dunia, raja-raja dunia, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya beliau pernah menulis surat kepada Kaisar Heraklius, sebuah surat yang sangat tegas dakwah beliau kepada seorang raja, kaisar yang sangat terkenal dan memiliki kekuasaan yang besar sekali. Dan surat yang singkat itu menunjukkan kefasihan beliau dan kekuatan hujjah beliau. Di dalamnya ada targhib dan tarhib, kabar gembira dan peringatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hiraql azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alayka ithmal 'arisiyyin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Selesai. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada pembesar bangsa Rum, Hiraqlah. Sejahtera, selamatlah atas orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du. Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepadamu 2 kali lipat. Akan tetapi, kalau engkau menolak, engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyyin, dosa rakyatmu, dosa pengikutmu. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran. Wahai ahli kitab, dan seterusnya. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kepada kalimat yang satu antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah. Wa tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah semata. Dan kita tidak mensyirikatkannya. Dan janganlah sebagian kita mengangkat sebagian yang lain arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena tokoh-tokoh agama di kalangan ahlul kitab dan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, diangkat sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika kamu berpaling, saksikan bahwa kami ini orang-orang Islam. Ketika dibacakan surat yang mulia ini, sebagian pembesar bangsa Rum mengkritik, membantah. Pertama, Rasulullah SAW memulai dengan nama beliau, Min Muhammadin. Keponakan Heraklius yang ada di situ membantah. Yakni dengan mengatakan bahwa orang ini tidak sopan. Kenapa dia memulai dengan namanya, bukan dengan nama Heraklius? Oleh karena itu ulama memberikan satu faedah. Menulis surat Ar-Risalah dimulai dengan menyebut nama penulis terlebih dahulu. Min fulan ila fulan. Kritikan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut Malik, tapi ila azimir Rum, bukan ila Malikir Rum, bukan kepada Raja Romawi. Kenapa? Ulama mengatakan bahwa dalam hukum Islam kerajaannya ma'zul, disingkirkan bi hukmil Islam. Tetapi Heraklius sangat ta'zimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menghormati beliau, menghormati suratnya, tidak mendengar kritikan itu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan ila Hiraql azimir Rum.
kepada pembesar bangsa Rom. Dihormati sesuai dengan kedudukannya. Karena Heraklius memang pembesar, ia pembesar. Untuk apa? Ta'liful qulub, untuk menarik hati Heraklius demi kemaslahatan, untuk mencapai tujuan maslahat yang lebih besar lagi. Apa? Islamnya Heraklius ini. Sampainya dakwah Islam, diterimanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegaknya hujjah kepada mereka. Ila Hirakla azimir Rum. Kemudian diperintah oleh beliau, aslim taslam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Sesuai dengan nama Islam itu sendiri, yang memberikan keselamatan kepada manusia. Maka manusia yang tidak memeluk Islam, orang-orang di luar Islam, maka tidak akan selamat dunia dan akhirat mereka. Karena itu menyelesaikan permasalahan mereka, ad-da'wah, mengajak mereka masuk Islam. Aslim taslam. Islam, engkau selamat. Kemudian diulang lagi, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah engkau, pasti Allah akan memberikan ganjaran kepadamu 2 kali. Dalam riwayat yang lain, aslimnya diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslim, aslim, yu'tikallahu ajraka marratain. 2 riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di beberapa tempat, dan juga Al-Imam Muslim. Jadi aslim taslam, aslim, wa fi riwayatin aslim, aslim, yu'tikallahu ajraka marratain. Islam, Islam. Sebagian ulama mengatakan antara Islam yang pertama berbeda dengan Islam yang kedua. Islam yang pertama, dukhul, masuknya dia ke dalam agama Islam. Aslim, perintah Islam yang kedua adalah masuk ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Sebagaimana Rabbuna perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Aslim, aslim, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepadamu ganjaran 2 kali lipat. Ulama mengatakan di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, 2 kali lipat karena dia beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, kalau dia masuk Islam, maka pengikutnya, rakyatnya pun akan ikut masuk Islam. Maka dia memperoleh ganjaran masuk Islam dan ganjaran orang yang mengikuti dia. Karena itu Nabi SAW mengatakan, yu'tikallahu ajraka marratain. Ini merupakan kabar gembira yang Nabi sampaikan kepada seorang kafir, salah satu pemimpin kafir, pemimpin kekufuran di dunia pada saat itu. Kemudian diperingati oleh beliau yang merupakan ancaman yang keras. Fa in tawallaita, maka jika engkau menolak, engkau berpaling dari dakwah Islam dan engkau tidak mau masuk Islam, dan ini hak dia, tidak dipaksa, la ikraha fid din. Tetapi ada risikonya. Fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka sesungguhnya engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di kitabnya Fathul Bari mengatakan di sini ada kalimat yang hilang, yaitu dosamu. Fa inna 'alaika ma'a itsmika itsmal arisiyin, maka engkau akan menanggung dosamu bersama dosa-dosa rakyatmu. Selain dosamu, juga engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Apakah perkataan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra? Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain? Jawabnya tidak. Karena Heraklius sebagai raja, seolah-olah beliau sebagai penghalang.
Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia menghalangi rakyatnya untuk masuk Islam. Yang kedua, rakyatnya taklid kepada dia, mengikutinya. Apa kata dia? Kalau dia Islam, rakyatnya Islam. Kalau dia tidak Islam, rakyatnya tidak Islam. Yani muqallidun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan masyarakat orang-orang kufar itu dua. Pemimpinnya dan muqallidnya. Tidak ada yang ketiga. Dua saja. Pemimpinnya, penyerunya, dai-nya, tokohnya, dan muqallidnya. Muqallid adalah satu kebodohan. Karena itu tidak dibenarkan dalam Islam taklid. Karena Islam mendasari segala sesuatu bil ilmi, dengan ilmu. Selesai, kemudian Rasulullah SAW membawakan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yani tauhid, la ilaha illallah. Sebagian ulama mengeluarkan hukum dari surat Rasulullah SAW kepada Heraklius, dan beliau membawakan ayat ya ahlal kitab, yakni orang yang masuk ke dalam agama ahli kitab, Yahudi atau Nasara, meskipun dia bukan dari Bani Israel, meskipun dia bukan keturunan orang yang menganut agama ahlul kitab, maka tetap dia dikatakan ahlul kitab. Karena Heraklius bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi, tapi bangsa Rom. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada Heraklius, beliau membawakan ayat ya ahlal kitab. Ini menunjukkan orang yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Kristen, dia ahli kitab. Baik dia orang Bani Israel atau bangsa Rom, orang Amerika, orang Inggris, orang Cina, orang Indonesia, ahlul kitab. Yang hukumnya berlaku pada pernikahan dan sembelihan mereka. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bain. Begitu Rasulullah SAW langsung berdakwah. Ulama berselisih, apakah Heraklius jadi masuk Islam atau tidak? Kalau dia masuk Islam, apakah dia terang-terangan masuk Islam atau dia sembunyikan keimanannya? Apakah dia Islam dengan menyembunyikan keimanannya atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, dia memilih kekufuran, memilih dunia, mempertahankan kekuasaannya. Demi kekuasaannya, dia tinggalkan al-Islam. Tetapi ada yang menarik dari kisah Heraklius ini. Yakni, dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan surat beliau, sehingga surat itu tersimpan turun-temurun di keturunan beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghancurkan keturunannya dan kerajaannya. Berbeda dengan Majusi, Parsi, Kisra. Ketika datang surat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, langsung dirobek-robek. Langsung dirobek-robek. Rasulullah SAW berdoa agar kerajaannya Allah robek-robek. Sejenak hancur Parsia, Majusi. Berbeda dengan Heraklius. Dia bertahap kehancurannya. Hanya karena memuliakan surat Nabi yang mulia, Allah balas tetap di dunia ini. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, menyanjung beliau, ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah beliau? Tentu Allah lebih muliakan lagi dunianya dan akhiratnya. Ini kisah yang sangat menarik sekali dan pelajaran yang sangat tinggi bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan setiap orang yang memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan akan binasakan dia, binasakan orangnya, hancurkan namanya, hancurkan kerajaannya. Fa inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya orang yang membencimu, memusuhimu, huwal abtar, dia yang akan terputus kehidupannya, terputus namanya di dunia ini. Ditulis dengan tinta hitam. Fa inna syani'aka huwal abtar. Demikian juga orang yang memusuhi sunnah, tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia akan binasa. Kalau dia menolak setelah sampai kepadanya, kalau dia menentangnya, kalau dia memilih jalan yang lain daripada jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lihat Heraklius, ulama mengatakan dalam mensyarahkan hadis yang mulia ini, dalam kisah tentang Heraklius bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, surat yang mulia itu tetap disimpan sampai keturunan-keturunan sekian, tetap ada, dimuliakan. Heraklius memesan pada anak ini surat yang mulia, simpan baik-baik. Ini orang yang tidak beriman kepada beliau, tapi Allah Maha Adil. Allah akan balas kebaikan orang yang berbuat kebaikan, mukmin atau kafir, sebagaimana telah sabit dari sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia akan dibalas di dunia ini. Orang mukmin dunia dan akhirat dibalas. Dari hadis yang mulia ini kita memperoleh pelajaran yang sangat tinggi, penyebaran dakwah Islam, khususnya pada zaman kita sekarang ini, di mana Islam telah dituduh dengan berbagai macam tuduhan, bersama kelemahan kaum muslimin, kelemahan dalam agamanya, kelemahan dalam dunianya. Perlunya menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Ini jihad yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad, bagian Hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Maghazi kalau tidak salah, petunjuk hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Beliau menjelaskan maratib martabat jihad. Salah satunya adalah jihad dengan hujjah, dengan bayan, dengan tabligh, dengan Al-Quran. Jihadnya al-anbiya wal mursalin. Apa jihad Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, yang dia tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Dengan saif tidak, dengan pedang, dengan senjata tidak, dengan hujjah, dengan bayan. Demikian juga jihadnya al-anbiya wal mursalin, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Awal pertama jihadnya Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun dengan hujjah, burhan, dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bukan dengan senjata. Ini pas sekali, cocok sekali pada zaman ini. Kebangkitan kaum muslimin secara ilmiah dengan hujjahnya. Amma perang, jihad dengan saif, terpecah-pecah kaum muslimin. Jadi harus diselesaikan dulu problemnya umat ini, lemah dan seterusnya. Tapi jihad dengan hujjah, dengan burhan, dengan ayat Al-Quranul Karim, ini Islam. Tidak ada satupun manusia sanggup melawan hujjah yang datang dari Rabbil Alamin. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah sering mengulang-ulang kalimat ini. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, berikan burhan kamu, dalil hujjah kamu, bahwa kamu menolak Islam ini, mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada yaumul akhir. Berikan burhan in kuntum shadiqin. Jadi perang-perang ilmiah, jihad-jihad ilmiah, mendakwakan, menyebarkan Islam. Pemimpin mempergunakan kekuasaannya untuk mengajak pemimpin-pemimpin kufur mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, memperlihatkan Islam, dan begitu seterusnya. Dan ini cara yang ketiga yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah, setelah perang terus-menerus
yang sangat melelahkan bagi orang-orang kufar itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada mereka bahwa pemimpin-pemimpin itu telah melemahkan rakyatnya, telah melemahkan kaumnya sendiri dengan perang terus-menerus. Dan dengan perang terus-menerus, kurang sampai dakwah Islam kepada manusia di Jaziratul Arab. Tapi kalau ada perdamaian, akan datang masalah yang lebih besar, yakni penyebaran dakwah Islam ke seluruh pelosok Jaziratul Arab pada waktu itu. Karena adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Walaupun akhirnya dibatalkan sendiri oleh orang-orang kufar Quraisy. Walaupun zahirnya isi perjanjian itu seolah-olah menyudutkan, mengurangi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, sehingga sebagian sahabat tidak tahu apa hikmah di balik itu. Tampillah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah di balik ini? Perlu dicatat di sini bahwa Umar bin Khattab bukan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ditulis perjanjian Hudaybiyah, semua sahabat bertanya-tanya kecuali satu, As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kalau dituduh Umar oleh orang Syiah menuduh Umar, maka dia harus juga menuduh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib masuk orang yang bertanya apa hikmah di balik ini. Sama seperti Umar. Hanya Umar yang mewakili mereka untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kita buat perjanjian ini? Bukankah kita kuat? Kenapa tidak lawan dan terus? Tapi ini hikmah yang dalam. Seperti pertanyaan malaikat kepada Rabbul Alamin. Tentang hikmah di balik penciptaan Adam, penciptaan manusia. Yang manusia sifatnya menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Bukan malaikat protes kepada Allah sebagaimana sering tersebar diceramahkan oleh sebagian ikhwan kita. Tidak. Tapi bertanya tentang hikmah di balik ini. Apa hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini? Bukankah engkau menjanjikan kepada kami bahwa kami akan masuk Masjidil Haram? Dijawab oleh Rasulullah SAW, apakah saya katakan tahun ini bahwa kita akan masuk? Tidak. Lafaznya umum. Kita akan masuk saja. Rasulullah SAW tidak mengatakan tahun ini kita akan masuk. Allah menginginkan maslahah yang sangat besar bagi Islam dan umat Islam, yang waktu itu tidak diketahui oleh para sahabat. Dari sini kita mendapat pelajaran yang sangat tinggi, mendahului wahyu dari akal dan perasaan kita. Ilmu terlebih dahulu, wahyu terlebih dahulu. Dan seorang tidak bisa semata-mata mengandalkan keberaniannya, tidak, tanpa ilmu. Semangat-semangat saja tidak cukup, berani-berani saja tidak cukup tanpa ilmu. Ini yang dimaksud dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Terjadi kesepakatan, perjanjian, damai, gencatan senjata, tenanglah Hijaz, Jazirah Arab, tidak ada peperangan. Maka apabila tidak ada peperangan, kedua belah pihak pun bebas saling masuk. Yang satu masuk ke negeri yang satu masuk ke negeri yang lain, begitu. Yang kaum muslimin di Madinah bisa berkunjung ke Mekah kapan waktu saja. Demikian juga masyarakat orang-orang kufar Quraisy berkunjung ke Madinah kapan waktu saja. Dia bisa melihat, mendengar langsung dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin bisa mendakwakan mereka. Oleh karena itu, ulama mengatakan setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka banyaklah berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Penyebaran dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka duduk di mana saja. Mereka sampaikan Islam. Bukan hanya sekedar dakwah. Adanya jidal, dialog, berdebat dengan mereka itu. Luar biasa. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Ini hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Dan ada maslahah untuk penyebaran dakwah Islamiyah. Itu siyasah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahyu min Rabbil Alamin. Masa sekarang sangat tepat sekali. Saat tidak ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar.
Dan orang-orang kufar tidak tahu tentang Islam. Mereka menerima masukan tentang Islam yang sangat buruk sekali. Khususnya Islam yang ada di negeri kita ini. Maka saat sekarang tidak boleh kita sia-siakan waktu yang sangat berharga bagi kita. Untuk penyebaran dakwah Islam. Khususnya kepada orang-orang di luar Islam. Mereka tidak kenal Islam. Tetapi kita harus menyelesaikan problem kita dulu. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa mendakwahkan Islam padahal kita tidak kenal Islam. Kalau saudara ditanya, apa itu Islam? Terangkan kepada kami Islam. Bingung. Apa ya Islam? Bagaimana Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia? Islam menyelesaikan segala persoalan yang ada pada manusia. Luar biasa Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kata Nabi SAW. Sebagaimana dicatat oleh Imam Ad-Daruqutni di kitab sunannya. Islam sangat besar. Oleh karena itu kaum muslimin tidak berhajat dengan sesuatu. Karena Islam mengatur dunia mereka dan akhirat mereka. Katakan kepada saya, apa yang tidak ada dalam Islam? Apa yang tidak diatur oleh Islam? Kalau saudara bertanya kepada agama di luar Islam, terangkan kepada kami tentang dunia perekonomian. Enggak bisa jawab mereka. Ahlul kitabnya dan lainnya, enggak bisa jawab. Bagaimana? Sistem perekonomian dalam agama kamu itu bagaimana? Bagaimana mengatur umat manusia hidup di dunia ini? Bagaimana mengatur masyarakat yang demikian besar? Bagaimana mengatur pemerintahan dan seterusnya? Tidak ada. Memang tidak diatur. Jadi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang didakwakan oleh para sahabat, sangat agung sekali, sangat besar sekali. Sehingga orang-orang kufar betul-betul melihat Islam yang mulia. Islam agamanya Al-Anbiya wal Mursalin. Agamanya Isa bin Maryam. Agamanya Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam. Agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agama seluruh Al-Anbiya wal Mursalin. Luar biasa. Para sahabat mampu dan telah berhasil menjelaskan Islam kepada manusia. Dan penerapan amal Islamiyah pada diri, keluarga dan masyarakat mereka. Pengamalan Islam yang merata. Tapi tidak berarti bahwa hilang sifat-sifat basyariyah manusia yang ada pada mereka. Yang bisa salah. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan. Apa sebetulnya persoalan yang sangat mendasar pada umat ini? Sebetulnya satu saja. Setelah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat mengajak manusia untuk Islam, mengenal Islam, dan Islam tersebar luas. Dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an memang alim terhadap Islam, tahu tentang Islam. Berarti persoalan kita yang sangat mendasar bahwa kita tidak mengenal Islam secara utuh yang dibawa dan diamalkan dan didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal secara benar ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Oleh karena itu, furu'nya bercabang. Pertama, kejahilan, kebodohan terhadap dinul Islam.